Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paling rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang topo kungkum. Nah, apa itu topo kungkum? Nah, kita bahas ya. Pertama, yang namanya topo kungkum adalah bertapa, bermeditasi, bermunajat dengan cara berendam di dalam air. Loh, kenapa seperti itu? Nah, ini nanti kita bahas ya. Pertama, kungkum ini berarti berendam. Berendam dalam arti berendam di dalam air atau unsur yang lain. Bisakah di tempat lain? Ya tidak bisa, karena kungkum ini unsurnya dengan air. Kenapa air? Nah, air itu adalah salah satu pembentuk elemen kehidupan. Di antara adalah air, api, udara, dan tanah. 4 unsur itulah pembentuk unsur kehidupan. Nah, kenapa air? Ya, di sini air ini adalah kehidupan. Seseorang dengan berkungkum itu sendiri ataupun bertapa di dalam air dimaksudkan agar jiwa dan raga kita itu menyatu dengan air, menghayati filosofi air. Air itu sendiri adalah unsur kehidupan di mana kita harus mengikuti bentuknya, alirannya, dan manut kersaning Gusti Allah. Nah, air itu jika ditaruh di tempat yang datar akan jadi datar, bulat jadi bulat, dan akan menguap, bisa memadat, bisa mencair. Nah, itulah yang namanya air. Yang kedua, yang namanya air ini tidak bisa menghantarkan kesialan, tetapi justru menetralkan kesialan, angkara murka, meredakan amarah, dan unsur-unsur lain seperti hanya amarah. Nah, makanya orang yang marah disunahkan berwudu lalu sholat, entah tidur, entah apa. Kenapa? Karena kita menghadapi gangguan setan. Setan ini adalah sifat kita, amarah kita, dan airlah yang bisa menetralkannya. Maka di dalam Islam dianjurkan untuk berwudu lalu sholat. Nah, itulah yang terjadi. Nah, lalu kembali kepada kungkum tadi. Kenapa kungkum atau berendam ini sangat penting dan sangat vital? Nah, kita lihat ya, yang namanya beberapa tokoh di Nusantara ini seperti halnya Prabu Hadiwijaya atau Joko Tingkir mendapatkan aji lembu sekilan sebelum mendapatkan tahta di kerajaan Pajang. Beliau berendam di Sendang Senjoyo. Nah, Sendang Senjoyo ini adalah sendang di mana beliau menggentoroko ataupun bermunajat di dalam air dan akhirnya mendapatkan aji lembu sekilan yang akhirnya bisa mendapatkan posisi sebagai Panglima Senopati di Demak saat itu. Nah, sebenarnya bukan lembu sekilannya didapat dari berendamnya itu. Nah, itu filosofi juga, Jarwodoso juga. Karena apa? Orang berendam, Joko Tingkir berendam di Sendang Senjoyo, berarti dia tuh menyatu dengan kehidupan, menyatu dengan unsur-unsur kehidupan yang ada di masyarakat. Nah, terus dalam toponya bertapa itu sebenarnya kan mengekang ya, mengekang dan menyatu. Nah, akhirnya mendapatkan aji lembu sekilan. Lembu itu berarti sapi, sekilan itu hanya sejengkal. Nah, itu adalah filosofi bahwa beliau ini mendapatkan aji lembu sekilan ini berarti dia akan menjadi senopati besar, orang yang besar. Lembu itu dia dianggap sebagai manusia yang besar dan kuat. Sekilan itu berarti dekat dengan pemerintahan saat itu untuk menjadi panglima ataupun sosok penting di dalam nantinya untuk mendirikan suatu kerajaan. Nah, itulah yang dimaknai sebagai aji lembu sekilan, bukan sebagai ilmu yang tidak mempan ataupun tidak kena suatu hal apapun. Nah, itu hanya perumpamaan ataupun jarwodoso dari lembu sekilan. Nah, kembali ke kungkum tadi. Bagaimana jika dilakukan di air terjun atau air yang mengalir? Nah, sebenarnya banyak sekali metode-metode sepertinya kungkum di sendang, di air terjun, sungai yang mengalir, ataupun tempuran. Tempuran itu pertemuan dua sungai, anak sungai yang menjadi satu, itu namanya tempuran. Itu
energinya sangat besar. Kenapa dibilang energinya sangat besar? Bukan berarti kodamnya di situ banyak, nah akhirnya masuk, bukan. Sebenarnya ketika kita berendam di satu tempat, seumpama kita ambil air terjun, kita bertapa di bawahnya, setiap tetes yang mengenai badan dan kepala kita itu membentuk refleksi. Setiap tetesan itu membersihkan diri dan jiwa kita. Setiap kita eling dan sebagainya akan bentuk suatu refleksi, membentuk jaringan energi di dalam diri kita sebagai aliran otak, dan membuat kita menerima refleksi dari sinyal-sinyal luar. Agak rumit ya. Nah, intinya kita dengan adanya air yang mengenai kepala kita, otak kita ataupun gelombang otak kita mampu menyaring dan mendapatkan sinyal-sinyal dari luar, terutama dengan urusan dengan ilmu hikmah. Sinyal dari luar, sinyal dari masa depan, sinyal dari sekeliling kita yang tidak kasat mata, baik yang halus maupun yang kasar, sehingga kita akan mampu menyaring, mampu membersihkan, mampu mengarahkan, dan mampu mendapatkan apa yang akan ada di depan kita. Intinya ya seperti itu. Nah, dari segi kesehatan, kungkum ini sangat luar biasa. Saya sendiri membuktikan ketika saya dulu berada di area Salatiga, sangat dingin. Salah satu cara agar untuk minggu-minggu pertama untuk menghilangkan rasa dingin itu adalah untuk mandi tengah malam, kungkum tengah malam. Nanti setelahnya, setelah kungkum itu hari kedua tidak akan merasakan dingin di malam hari. Ternyata benar, karena badan kita ini akan mengatur suhu tubuhnya menyesuaikan lingkungan. Nah, itu yang terjadi. Itu dari segi medisnya ya. Nah, terus kungkum ini sendiri bisa mendapatkan dan membersihkan semua energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Kita setiap berinteraksi, setiap kita melakukan sesuatu pasti berbenturan dengan energi lain. Dalam hal ini adalah energi dari orang lain, baik dari jin, setan, ataupun unsur dari manusia yang memiliki kekuatan. Nah, benturan inilah yang menimbulkan energi negatif dan menimbulkan sakit. Setiap kita berendam ataupun terkena air, entah air apapun, insya Allah netral. Nah, kalau kita ingin lebih serius lagi, berendamlah di 3 tempat tadi: sendang ataupun telaga, air terjun, ataupun 2 temuran sungai yang mengalir, yaitu saya. Insya Allah nanti kesialan itu akan terhindar. Nah, jika mendapatkan sesuatu dari ritual kita itu, nanti apa yang terjadi? Ingat, di tempat-tempat itu pasti ada jin, setan, kodam, ataupun pusaka yang dilarung di tempat itu. Setiap pusaka pasti memiliki kodam, setiap kodam memiliki energi dan kekuatan itu akan menyatu dengan diri kita secara random ataupun cara acak dengan cara perjodohan. Jika selaras, insya Allah nanti akan masuk ataupun menyatu dengan perizinan kita, dengan keresahan Gusti Allah. Apakah itu dilarang? Itu hanya bonus. Ingat, itu hanya bonus. Hakikat dari kekuatan itu adalah kita dengan pangeran kita, kita pribadi dengan pangeran kita. Tidak ada urusannya dengan jin, setan, dan khodam, karena mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah untuk membantu dan berdiri sendiri di alam semesta ini, dan membantu manusia itu adalah ibadahnya. Nah, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.